Hari ini kita akan belajar kembali tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita kemarin sudah belajar bahwa Yesus tidaklah semelarat yang kita duga. Lalu ada juga orang yang mengatakan bagaimana dengan para muridnya. Bahkan para murid merupakan orang-orang yang hidupnya miskin dan kekurangan mungkin. Tapi kita akan pelajarin hari ini apakah benar murid-murid Yesus itu miskin dan kekurangan. Buka sebentar di Markus pasal 10 ayat yang ke-23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Nah, reaksi mereka terhadap perkataan Yesus ini sungguh aneh. Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lihat bagaimana para murid bereaksi. Alkitab mengatakan ketika mendengar kata-kata Yesus, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Pertama-tama mereka tercengang. Setelah Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah, mereka semakin gempar. Nah, kalau mereka ini orang miskin, tidak punya apa-apa, tentunya mereka tidak berkata puji Tuhan. Tentunya mereka akan ngomong puji Tuhan karena aku ini orang yang tidak punya apa-apa. Jauh lebih mudah buat aku masuk kerajaan surga. Tapi nyatanya mereka tercengang dan gemparnya luar biasa. Reaksi ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka bukan orang yang tidak punya apa-apa. Perhatikan lagi di ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Berarti ada hal yang mereka tinggalkan, antara lain tentunya kekayaan mereka, sebab mereka tidak mempunyai apa-apa. Sebab jika mereka tidak mempunyai apa-apa, mengapa mereka berkata kepada mereka telah meninggalkan segala sesuatu? Mengapa mereka berkata bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatu? Nah, kemudian Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ini di Markus 10 ayat yang 29 sampai 30a. Jadi mereka itu setelah mengikut Yesus itu mereka meninggalkan rumahnya. Jika ada rumah, ladang, berarti para murid pun tidak semelarat yang kita duga selama ini. Kalau kita ke Israel, kita berkunjung ke Kapernaum. Di kota itu ada peninggalan rumah Petrus. Rumah itu ternyata bukan rumah biasa, melainkan rumah yang besar sekali. Bahkan yang terbesar di Kapernaum. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak semelarat yang kita duga. Jadi jangan kita hidup berdasarkan asumsi kita sendiri. Kita harus belajar hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan peduli dengan orang miskin? Ya, Yesus tidak semelarat yang kita duga. Tapi Tuhan peduli dengan mereka yang miskin. Kalau kita baca di Alkitab, seringkali Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin dan menderita. Coba kita buka di Matius pasal yang ke-25 ayat 35, 36, dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bandingkan juga dengan apa yang dikatakan selanjutnya di dalam ayat 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Jadi Tuhan itu seringkali mengidentifikasi dirinya dengan orang miskin. Tapi ingat, walaupun demikian, Tuhan tidak mempertahankan atau memelihara kemiskinan mereka. Sekalipun dia sering mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita dan mereka yang miskin, Tuhan tidak mempertahankan atau memelihara kemiskinan mereka. Sekalipun dia sering mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita dan mereka yang miskin. Kita coba lihat di Amsal 19:17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sungguh indah yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Jadi bila kita ini berbelas kasihan kepada orang yang miskin, Alkitab berkata loh, kita seperti memiutangi Tuhan. Perhatikan, Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin. Siapapun yang berbelas kasihan kepada orang miskin dianggap memiutangi Tuhan. Dan Tuhan sendiri, bukan si miskin itu yang akan membayar hutangnya. So, kita coba belajar, baca di Amsal 28 dan 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Tuhan memberikan dasar yang luar biasa tentang bagaimana sebetulnya kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Dikatakan dia yang memberikan sesuatu kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tapi dia yang menutup matanya akan menerima berbagai macam kutukan. Bagian ini sangat tidak enak bagi kita, tetapi bagian yang Tuhan tekankan bagi kehidupan kita adalah bahwa dia yang memberi kepada orang miskin tidak akan pernah kekurangan. Nah, sekarang coba kita akan baca di kitab Galatia pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Mengatakan sesuatu yang menarik, diceritakan bagaimana sebenarnya Paulus menerima persetujuan atau pengakuan dari para rasul yang lain soal kerasulannya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tanda kerasulan Paulus diakui oleh para rasul yang lain hanya mengingatkan satu hal, harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh dikatakan Paulus akan dilakukannya. Berarti kita lihat di sini Tuhan peduli dengan orang yang miskin, Tuhan peduli dengan mereka yang kekurangan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu mengelola dan mempertahankan kemiskinan. Kita juga akan belajar, coba buka di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 19. Kita banyak baca ayat hari ini ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia dan mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti Yesus tidak mempertahankan, membiarkan atau mengelola kemiskinan itu, tapi ia justru mengubah yang miskin menjadi kaya. Perhatikan dalam hal ini. Dikatakan bahwa ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus itu peduli dengan orang-orang miskin, tapi Tuhan tidak mengelola kemiskinan. Tuhan akan mengubahnya, dan Dia mau Anda juga diubah oleh Tuhan. Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Perhatikan baik-baik ini. Yesus datang pertama-tama untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi, ketika Tuhan membuka gulungan kitab Yesaya itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lalu apa kabar baik itu untuk orang miskin? Lalu apa kabar baiknya untuk orang miskin itu? Kabar baiknya untuk orang miskin itu adalah kemiskinanmu tidak untuk selama-lamanya. Aku datang untuk menghentikan kemiskinan itu karena aku mau memberkati engkau. Itulah kabar baik untuk orang miskin. Tidak ada baiknya kalau Tuhan berkata, hai orang miskin, kamu tetap miskin ya, sekalipun kamu ikut aku. Inilah pesan Tuhan buat kita. Jadi ini menjadi pesan buat kita, supaya kita ini peduli kepada orang miskin. Dan kita percaya bahwa Allah tidak mengelola kemiskinan. Ia mengubah yang miskin untuk memberkati dan menjadikan mereka kaya. Coba buka di Mazmur 23 ayat 1. Ada suatu deklarasi iman yang kuat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah gembala kita. Semestinya kita tidak berkata, kita semua berkata, karena dia adalah gembala kita, semestinya kita semuanya berkata begini nih, takkan kekurangan aku. Kalau kita berkata, Pak, nyatanya saya masih kekurangan, itulah sebabnya kita perlu mendengar kabar sukacita ini. Kabar bahwa kita suatu hari akan berkata, aku tidak akan kekurangan lagi. Sebab Tuhan adalah benar-benar real gembala hidupku. Tapi pernyataan itu sebenarnya ada implikasinya. Kita cermati lagi kalimat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang nyatanya masih banyak orang yang dirinya masih miskin. Banyak orang menyatakan dirinya itu masih miskin hari ini. Saya katakan kepada mereka, itu terjadi karena kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan yang menyatakan bahwa sebelumnya kita hidup tanpa kekurangan. Kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Tapi pernyataan ini sebenarnya ada implikasinya. Kita cermati lagi kalimat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang masih banyak menyatakan dirinya miskin. Saya katakan mereka itu terjadi karena tidak mengikuti petunjuk Tuhan dan menyatakan bahwa sebelum kita hidup tanpa kekurangan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Maksudnya apa dan di mana salah kita? Kita akan pelajari ini di Yohanes pasal 10 ayat 1-4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-dombanya mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi kalau kita berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, seharusnya kita sebagai domba mengikuti gembala itu pergi loh. Bukan kita jalan sendiri seenaknya sendiri. Inilah rahasia hidup di dalam berkat Tuhan, yang membuat kita berkata, takkan kekuranganku. Cukup banyak orang Kristen yang memposisikan dirinya tidak seperti domba, tapi seperti bebek. Bedanya, biasanya bebek berjalan di depan, yang mengawal di belakang. Bebek mengejar lumpur dan sawah yang kotor, tapi domba mencari rumput yang hijau dan air yang tenang. Ketika kita ini berjalan dan selalu ingin mendahului Tuhan, inilah yang membuat kita tidak dapat hidup dalam kelimpahannya. Mengapa?
Karena perkataan takkan kekurangan aku itu berlaku setelah kita berkata Tuhan adalah gembalaku. Kalau Anda berkata, Pak, aku kan domba-dombanya, itu baik. Tetapi untuk membuktikan bahwa kita adalah domba-dombanya, jalanlah di belakang Tuhan dan biarkan Dia di depanmu. Kemana Dia pergi, kita dan Anda, kita semua tinggal mengikutinya di belakang. Demikian banyak orang percaya pada hari ini yang terus-menerus di dalam hidup mereka penuh dengan inisiatif manusiawi mereka sendiri, tidak mengikuti cara Tuhan bekerja. Itulah yang dapat menghalangi dan membatalkan sehingga kita tidak berjalan ke tempat yang penuh kelimpahan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Terlalu banyak orang mempunyai banyak ide. Mereka sanggup, tetapi ujungnya ternyata berjalan mendahului Tuhan. Nah, ini yang menjadikan kita bukan lagi domba, melainkan bebek. Orang-orang percaya sebenarnya harus menyadari bahwa kalau kita mau seperti domba, maka perkataan Tuhan harus kita pegang. Tuhan berjalan di depan kita dan kita mengikuti Dia. Jika kita perhatikan ayat ini akan sampai pada ayat yang ke-10 di mana Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari manakah kelimpahan itu datang? Apabila kita mengikuti perintah Tuhan kemanapun kita disuruh berjalan. Ikutin aja maunya Tuhan. Dan Tuhan memimpin kita. Pasti Tuhan bawa ke dalam kelimpahan. Ya, kita harus memperhatikan untuk tidak hidup seperti bebek. Jika Anda seperti bebek, maka frasa takkan kekurangan aku tidak pernah ia jaminkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita berkata aku tidak akan kekurangan, aku akan diberkati oleh sebab Tuhan adalah gembalaku. Kemanapun Dia pergi, aku akan ikut. Kemanapun Dia perintahkan, aku akan ada di situ. Pada saat kita memilih untuk hidup dalam ketaatan seperti itu, kita percaya kita akan menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Coba kita ingat-ingat apa yang dikatakan Ayub dalam Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur. Jikalau mereka mendengar dan takluk, mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari, dan mereka senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Kuncinya adalah mendengar dan takluk. Tunduk, submit. Mendengar dan taat. Jadilah domba dan jangan jadi bebek. Domba mengikuti kemana gembalanya pergi, bebek diikutin tukang ngangonnya, tukang gembalanya. Tukang angonnya itu ngikutin bebek kemana pergi. Gembalanya ada di belakang. Jadi, jika mau mengikuti Mazmur 23, maka kalimat pertama yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan nyuruh apa, kita kerjakan. Tuhan ngomong apa, kita kerjakan. Makanya kita mesti melatih berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan firman, berdoa setiap hari, dengerin apa yang Tuhan ngomong. Makanya saya udah ngomong berkali-kali, untuk kita berhasil dan sukses itu mudah. Dengerin Tuhan ngomong, lakukan, kerjakan, taat saja, pasti Tuhan bikin berhasil, dan Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahannya. Amin. God bless you.